Hai Sobat Share Story, kali ini Mimin akan membahas beberapa tempat rekreasi di Sumatera Barat yang lagi hits. Pesona Sumatera Barat tampak menarik dari berbagai sisi, kuliner, budaya, hingga wisata di provinsi ini selalu jadi pusat perhatian. Pelancong dari berbagai daerah pun tak ada hentinya berlibur ke Sumatera Barat. Tak heran, jika Sumatera Barat dijuluki negeri sejuta pesona. Wisata Sumatera Barat memiliki daya tarik tersendiri. Keindahan alamnya tampak berbeda dan jauh lebih memukau dibanding destinasi lain. Penasaran? Yuk intip lokasi-lokasinya. Siapa tahu ada daerah sobat yang masuk kategori di video kali ini. 1. Kebun Teh Alahan Panjang, Solo. Wisata Kebun Teh Alahan Panjang adalah satu kebun teh terbaik. Selain view yang indah, udara di sekitar kawasannya juga sangat bersih dan segar. Kebun teh ini terletak di Jorong Aya Batumbuak, Nagari Batangbarus, Kecamatan Gunung Talang. Kebun milik PT PV ini terhampar di sepanjang kaki Bukit Gunung Talang, memiliki keindahan tak kalah hebatnya dibanding puncak dan lembah yang ada di Jawa Barat. Ketika mendengar kata perkebunan teh, kita langsung berpikir tentang keindahan dataran tinggi Bogor. Dengan udaranya yang sejuk dan pemandangannya yang hijau ranau, serunya lagi daerah ini jauh dari kemacetan. Dari Kota Padang jarak untuk menuju ke kebun teh ini sekitar 65 km. Di tempat ini bagus untuk berfoto-foto ria karena dari kebun teh ini terlihat juga pemandangan Gunung Talang yang berdiri dengan gagahnya sambil Anda beristirahat di warung kopi yang disediakan berjejer sepanjang kebun teh. Terdapat banyak kegiatan yang dilakukan di kawasan ini, seperti T-Wall, cross country, dan sebagainya. 2. Lembah Harau. Lembah Harau adalah sebuah ngarai dekat kota Payakumbuh di Kabupaten 50 Koto, Provinsi Sumatera Barat. Lembah Harau diapit dua bukit cadas terjal dengan ketinggian mencapai 150 meter berupa batu pasir yang terjal berwarna-warni, dengan ketinggian 100-500 meter. Topografi cagar alam Harau adalah berbukit-bukit dan bergelombang. Bukit tersebut antara lain adalah Bukit Air Putih, Bukit Jambu, Bukit Singkarak, dan Bukit Tarantang. Jalan-jalan menuju Lembah Harau amat menyenangkan. Dengan udara yang masih segar, Anda bisa melihat keindahan alam sekitarnya. Tebing-tebing granit yang menjulang tinggi dengan bentuknya yang unik mengelilingi lembah. Tebing-tebing granit yang terjal ini mempunyai ketinggian 80 meter hingga 300 meter. Dinding curam bukan hanya menjadi daya tarik bagi fotografer, tetapi pemanjat tebing pun tertarik memanjat dinding di lembah ini di mana terdapat 300 lokasi panjat tebing. Di sisi lain, pagar tebing cadas yang curam telah menciptakan relief cantik sekaligus menantang terutama Anda yang menyukai olahraga panjat tebing. 3. Istana Pagaruyuang. Istana Pagaruyuang merupakan salah satu objek wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi. Istana ini juga sudah sangat sering dikunjungi oleh para wisatawan karena memang di sini Anda bisa belajar dan melihat berbagai peninggalan dari Kerajaan Sumatera Barat. Hal inilah yang menjadikan Istana Pagaruyuang menjadi salah satu objek wisata unggulan di Sumatera Barat. Istana Pagaruyung adalah museum berupa replika Istana Kerajaan Pagaruyung yang terletak di Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Istana ini berjarak lebih kurang 5 km dari Batu Sangkar. Istana Basa yang berdiri sekarang sebenarnya adalah replika dari yang asli. Istana Basa yang asli terletak di atas Bukit Batu Patah dan dibakar habis pada tahun 1804 saat terjadi Perang Padri. Istana baru didirikan kembali tetapi terbakar lagi pada tahun 1966. 4. Jam Gadang Bukit Tinggi. Jam Gadang adalah menara jam yang menjadi penanda atau ikon kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Menara jam ini menjulang setinggi 27 meter dan diresmikan pembangunannya pada tanggal 25 Juli tahun 1927. Terdapat jam berukuran besar berdiameter 80 cm di 4 sisi menara sehingga dinamakan jam gadang. Sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Saat ini, Jam Gadang menjelma menjadi objek wisata dengan perluasan taman di sekitarnya. Taman tersebut menjadi ruang interaksi masyarakat baik pada hari kerja maupun pada hari libur.
Acara-acara yang sifatnya umum biasanya diselenggarakan di sini. Tunggu apa lagi sobat? Mari berkunjung ke Jam Gadang. 5. Pantai Air Manis atau Pantai Malin Kundang Padang. Malin Kundang merupakan karakter dalam sebuah cerita rakyat yang terkenal durhaka kepada ibunya setelah menjadi kaya. Akibat perlakuannya yang membuat ibunya sakit hati, dia pun dikutuk menjadi batu. Hingga saat ini, batu yang dirumorkan sebagai Malin Kundang bisa kamu lihat di Pantai Air Manis. Konon katanya, bebatuan yang berada di dekat batu Malin Kundang merupakan barang-barang tokoh tersebut yang juga ikut berubah menjadi batu. Kendati Pantai Air Manis terkenal akan batu Malin Kundang, tempat wisata Sumatera Barat tersebut juga terkenal dengan keindahan alamnya. Gelombang ombak yang rendah bisa kamu manfaatkan untuk berenang di sekitar pantai, sembari memandang panorama indah Gunung Padang. Pantai Air Manis terletak kurang lebih 10 km ke selatan dari pusat kota Padang. Lokasinya berada di belakang Gunung Padang atau tepatnya di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Pantai ini merupakan salah satu tujuan wisata populer yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat. Pantai ini dikenal dengan ombaknya yang kecil, memiliki panorama yang indah di sisi utaranya dan legenda Malin Kundang. 6. Danau Singkarak. Danau Singkarak adalah sebuah danau yang membentang di dua kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Danau ini memiliki luas 107,8 km² dan merupakan danau terluas kedua di Pulau Sumatera setelah Danau Toba di Sumatera Utara. Danau ini merupakan hulu dari sungai atau batang ombilin. Danau Singkarak merupakan salah satu hasil dari proses tektonik yang dipengaruhi oleh sesar Sumatera. Danau ini adalah bagian dari cekungan Singkarak Solok yang termasuk di antara segmen dari sesar Sumatera. Cekungan dari danau ini terbentuk dari sebuah amblesan yang disebabkan oleh aktivitas pergerakan sesar Sumatera. Cekungan besar ini terbendung oleh material vulkanik dari letusan gunung api sekitarnya. Akibat pembendungan material vulkanik ini terbentuklah Danau Singkarak di satu bagian cekungan Singkarak Solok. Berbeda dengan Danau Maninjau yang terbentuk akibat letusan gunung api, Danau Singkarak terbentuk utamanya karena proses tektonik. 7. Pulau Angso Duo Pariaman. Pulau Angso Duo menjadi pulau yang sangat populer, terkenal dengan keindahannya, sekaligus menjadi puncak wisata bagi mereka yang berkunjung ke Pantai Gandoria. Pulau ini berada di Pantai Pariaman yang jaraknya 2 mil dari tepi pantai atau membutuhkan 15 menit perjalanan menggunakan bot atau kapal nelayan. Beragam aktivitas seru bisa dilakukan di pulau itu, mulai dari bermain air, snorkeling atau sekedar main pasir dan riak ombak sambil menikmati lalu lalang para nelayan di pantai. Layaknya sekali mendayung, dua pulau terlampaui. Hal tersebut dikarenakan jalan menuju Pulau Angso Duo salah satunya harus melewati Pantai Gandoria. 8. Pantau Carocok Painan. Pantai Carocok hanya 2 km dari pusat kota Painan, tepatnya di wilayah Kecamatan Empat Jurai. Pantai ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama saat musim liburan. Akses menuju pantai ini sangat mudah dan nyaman, apalagi setelah pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melengkapi sarana penunjang bagi kenyamanan wisatawan. Beberapa kedai kuliner berdiri di sana. Ada pula toilet yang cukup bersih, tak jauh dari bibir pantai. Selain suasana pantai yang membuat wisatawan merasa santai, Pantai Carocok juga punya beberapa objek wisata yang bisa didatangi wisatawan. Hanya beberapa meter lepas pantainya, terdapat gugusan Pulau Karang yang tersambung oleh jembatan dengan ujung Bukit Langkisau. Bukit ini juga menjadi objek wisata ternama di Painan. Nah, penasaran ya, yang mana yang mau dikunjungi? Tenang, jangan ragu untuk berkunjung ke Sumatera Barat. Masih banyak tempat-tempat rekreasi lainnya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Oh iya sobat, jangan lupa di-subscribe, like, komen ya sobat, agar sobat tidak ketinggalan video baru dari kita. Terima kasih sobat.